Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video tutorial modul kelima, yaitu modul penyajian gambar pada AutoCAD. Pada modul ini, teman-teman akan belajar bagaimana cara menggunakan tools-tools yang bisa digunakan pada AutoCAD untuk menyajikan gambar yang telah teman-teman buat. Nah, di awal saya akan memperkenalkan teman-teman dengan tools Motion Pad Animation, di mana tools ini digunakan untuk membuat animasi dari produk ataupun objek yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya memiliki objek charger. Jadi sebelumnya saya membuat pad dulu atau jalur untuk membuat kamera pada animasi berjalan nanti. Nah, jadi saya menggunakan pandangan atas. Kalau saya membuat circle, circle ini digunakan untuk jalur dari motion pad animation nanti. Saya membuat pandangan isometrik dan ini saya pindahkan sejauh 1 cm. Setelah ini kita masuk pada perintah manifest. Nah, sini muncul kotak dialog di mana pada bagian ini teman-teman diminta untuk menghubungkan kamera ke point atau pad. Dan di sini saya memilih pad, di mana pad saya adalah lingkaran. Lalu targetnya itu adalah objek yang ingin teman-teman buat sebagai objek yang ingin dianimasikan. Jadi saya memilih point, dan untuk poinnya sendiri saya buat berdasarkan titik tengah atau center dari si circle-nya. Berarti yang ini point 1. Dan frame rate itu adalah kecepatan, di mana kecepatan standarnya itu 30 untuk per detiknya. Sini untuk durasinya sendiri saya ambil 10 second. Visual style-nya itu dikembalikan kepada teman-teman. Mau tampilan apa? Di sini saya menggunakan tampilan seperti uh, yang asli display. Untuk formatnya saya memilih API, resolusinya dan bisa teman-teman sesuaikan. Dan berikutnya kita coba lihat previewnya. Nah, ini adalah video hasil dari animasi yang telah kita buat tadi. Itu untuk motion pad animation. Nah, tools kedua yang bisa kita gunakan untuk membuat penyajian gambar itu adalah tools viewport. Di mana viewport sendiri itu adalah tools yang ada pada AutoCAD, digunakan untuk menampilkan gambar pada layout, dan juga dia dapat menampilkan beberapa tampilan dan maksimalnya 4. Pada tahap ini, pada tutorial ini kita akan fokus hanya pada satu viewport saja. Nah, untuk mengakses viewport, teman-teman bisa mengklik view, toolbar view, lalu masuk ke viewport, dan selanjutnya mengklik yang one viewport. Teman-teman akan disuruh memilih base point dari ujung ke ujung, dari corner atas ke corner bawah, dan akan muncul seperti ini. Untuk tampilannya sendiri, teman-teman bisa merubah-rubahnya, tapi kalau ini kan belum bisa ya. Teman-teman pengen merubah isometrik atas, bawah, ataupun warna realistik nggak bisa. Kenapa? Karena masih dalam bentuk paper. Ketika teman-teman ingin rubah, teman-teman harus rubah dalam bentuk model dulu, baru teman-teman bisa rubah. Misalnya saya merubah ke dalam bentuk ini, konseptual visual style. Nah, seperti ini. Dia akan bisa berubah setelah ada border yang agak tebal di sebelah luarnya. Itu untuk viewport. Nah, berikutnya kita bisa menyajikan gambar juga dengan menggunakan tool SoftView. Di mana SoftView ini secara fungsi sama dengan viewport, namun dia lebih otomatis ketika kita ingin membuat tampilan. Di mana kalau viewport memang kita atur sendiri tampilannya, tapi kalau SoftView itu dia lebih otomatis. Dia akan teratur sendiri tampilannya dari arah, dari proyeksi mana, dan telah kita tentukan di awal. Nah, untuk software sendiri, teman-teman pertama itu perlu membuat garis secara manual, ya, bentuk garis kotak-kotak seperti tadi. Nah, berikutnya itu
Eh, kita langsung masuk saja pada Comment View. Lalu teman-teman diminta untuk memasukkan opsi proyeksi. Di sini, karena kita nggak punya base objek awal atau objek utama yang akan kita proyeksikan jika memang kita ingin melanjutkan, maka kita menggunakan UCS. Sini kita masukkan UCS. Nah, di sini kita masih disuruh masukin lagi nih yang name, word, atau current. Dan kita masukkan yang word. Kenapa? Karena ini seperti yang tadi saya bilang, ini objek pertama yang akan kita bikin, maka kita menggunakan yang word. Enter view scale. Scale-nya ini adalah satu. Itu udah generalnya ya, satu. Lalu berikutnya disuruh menentukan view center-nya. Nah, view center-nya saya tentukan di sini. Setelah muncul seperti ini, maka berikutnya kita aktifkan object snap. Nah, teman-teman bisa lihat object snap ini semuanya off, maka kita on-kan kembali dengan select all dan OK. Berikutnya klik tombol enter dan masukkan center point-nya dari ujung ke ujung tengah. Oke, setelah jadi seperti ini, ini. Oke, berikutnya kita masih masuk ke solve view lagi. Lalu kita milih yang ortho. Kenapa yang ortho? Karena yang ortho ini dia dia ini digunakan karena kita telah memiliki objek base di awal. Kita udah punya objek pertamanya itu yang ini, jadi kita hanya memproyeksikan objek kedua kita berdasarkan objek awalnya, maka kita bisa menggunakan ortho. Nah, untuk specify side viewportnya sendiri, jadi suruh menentukan side viewportnya, yaitu ambil midpoint, lalu disuruh menentukan view centernya di sini, lalu kita aktifkan kembali objek snap-nya, klik enter, dan pilih corner point dari ujung ke ujung. Masih sama, untuk perintah copy untuk ke tahap berikutnya. Di sini kita ulang ya. Copy, lalu masukkan auto, pilih di sini side-nya, dan enter, dan pilih ujung. Kayak seperti ini. Nah, yang terakhir, bagian sini, kita coba pakai manual menggunakan viewport. Kenapa? Karena di sini kita akan menampilkan bentuk 3D-nya ya. Ambil viewport, viewport satu, pakai isometrik. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang soft view. Nah, tools berikutnya yang bisa kita pakai untuk menyajikan gambar itu adalah SolDraw. Bedanya SolView sama SolDraw. SolDraw itu digunakan untuk membalikkan tampilan dua dimensi yang dibuat oleh SolView. Maka untuk membuat SolDraw itu yang pertama, oh ya, fungsi utama SolDraw itu selain yang tadi, itu dia bisa menampilkan hidden layer. Dia bisa menampilkan hidden layers berdasarkan dari hidden objeknya. Dia bisa menampilkan garis putus-putus yang tersembunyi di suatu objek karena tertutup oleh objek utama atau objek yang di atas, di depan, atau di mana, di sebelah yang menutupi bagian tertentu dari objek tersebut. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu, sini kita masukkan comment layer. Nah, ini kan ada nama dari objek itu sendiri ya. Sini kita cari objek yang bertuliskan hide. Dan hide itu artinya tersembunyi. Supaya nampak, kita rubah garis yang tadinya white atau black menjadi red. Semua hide. Kalau dari ini hide, red.
kemudian masukkan lagi type, berubah menjadi text. Nah, setelah itu kita rubah line type-nya. Line type-nya kita rubah jadi garis putus-putus. Fungsinya ya tadi supaya lebih terlihat perbedaannya antara garis utama dengan garis yang ada di belakangnya. Dan seperti ini, maka berikutnya kita tinggal copy saja atau langsung di close. Nah, setelah kita mengatur layernya, kita bisa langsung masuk ke komen draw. Lalu berikutnya kita disuruh memilih kotak yang akan kita draw. Di sini saya pilih dari ujung ke ujung. Setelah terpilih semua, kita tinggal mengklik sebentar saja. Nah, bisa terlihat ya teman-teman di sebelah sini ada perbedaan antara garis hitam sama garis merah, di mana garis merah ini menandakan bahwa dia itu adalah objek yang tertutupi atau objek yang tidak tampak akibat eh, akibat dari objek utama yang menutupi objek ini. Nah, sementara yang lain ini dia tidak berubah menjadi dua dimensi karena memang di bagian ini dia tidak menampakkan hidden objeknya, hanya bagian sini saja yang menampakkan hidden objeknya. Maka bagian lainnya dia tetap seperti gambar tiga dimensi. Ini dua dimensi, cuman dia tampilannya dari sebelah samping dan sebelah sini. Oke, itu adalah penggunaan dari Washington Animation, Viewport, SolidDraw, dan SoftView. Nah, selebihnya untuk fungsi-fungsinya dan bagaimana cara penggunaannya, silahkan teman-teman eksplor sendiri, uh, karena itu cukup penting juga. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.